warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Lia Maimuna akan belajar mengenai ukuran pemusatan data pada kelas matematika kali ini. Nah, pada kelas hari ini tujuan pembelajarannya itu ada peserta didik dapat memahami ukuran pemusatan data, min, median, dan modus itu khususnya pada data kelompok. Dan tujuan pembelajaran kedua yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan min, median, dan modus pada data kelompok. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan. Kita pada hari ini tuh akan membahas mengenai tiga hal, yaitu mengenai median, min, sama modus pada data kelompok. Oke, langsung saja pada min. Nah, kalian mesti udah nggak asing lagi sama min atau nilai rata-rata. Min dapat disebut juga dengan rata-rata. Rata-rata atau min adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Nah, min itu disimbolkan dengan ini ya, dengan X yang ada tanda hubungnya di atas X-nya, atau kita sebut dengan X bar. Nah, rumus min pada data kelompok itu ada X bar sama dengan sigma XI/FI, atau jumlah dari XI/FI dibagi jumlah dari FI. Nah, XI ini adalah nilai tengah dari kelas ke I, sedangkan FI ini frekuensi kelas ke I. Oke, gimana nih min? Udah pada paham lah ya. Oke, kita selanjutnya ke median. Apa itu median? Median itu adalah nilai tengah dari suatu sekumpulan data. Nah, untuk mencari median sendiri itu teman-teman hal pertama kali yang harus dilakukan itu teman-teman harus mencari letak kelas median tersebut. Nah, gimana cara mencari letak kelas median? Nah, untuk mencari letak kelas median itu kita bisa menggunakan rumus ini, setengah N, di mana N-nya itu adalah jumlah dari datanya. Oke, setelah kita mendapatkan letak median, kita bisa menggunakan rumusnya. Rumus dari median sendiri yaitu TB ditambah setengah N min FK per FI dikali P, di mana TB ini adalah tepi bawah kelas median. Kita ketahui bahwa tepi bawah itu bisa diperoleh dari batas bawah dikurangi sama berapa? Dikurangi dengan 0,5. Jadi batas bawah yang dikurangi dengan 0,5 itu namanya tepi bawah. Oke, jangan sampai kalian nggak bisa membedakan mana batas bawah dan tepi bawah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada X setengah N, kita bisa tadi udah dicari di sini, dan ini ada FK. FK itu frekuensi kumulatif atau frekuensi sebelum kelas median. Ini median ya, frekuensi sebelum kelas median. Jadi jadi frekuensi di atas kelas median seluruhnya. Nah, kalau FI itu frekuensi kelas di mediannya itu. Nah, P di sini ini adalah panjang kelas. Oke, gimana nih sama rumus median? Paham ya? Oke. Selanjutnya yaitu modus. Modus itu data yang sering atau yang paling banyak muncul. Nah, rumus modus pada data kelompok itu kayak tadi, kita cari TB-nya dulu ditambah D1 plus D2 dikali P. Nah, kita udah ketahui TB itu apa, tepi bawah, dan P itu panjang, dan P itu panjang kelas. Nah, D1 itu frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi di atas kelas modus. Nah, yang kedua, kalau D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi di bawah kelas modus. Nah, jadi nanti kalau kita udah ketahui kelas modusnya, kita itu kalau D1 itu tinggal kurangin dengan frekuensi yang ada di atas kelas modus, dan D2 itu dikurangi dengan frekuensi yang ada di bawah kelas modus. Nah, sebelum menggunakan rumus ini, teman-teman itu perlu mencari letak kelas modusnya. Gimana cara mencari letak kelas modusnya? Yaitu dengan kita melihat nanti tabel. Nah, pada frekuensi itu mana yang mempunyai frekuensi paling banyak, berarti itu kelasnya. Itu ya, gimana, paham nggak? Oke, untuk lebih menambah pemahaman kalian nih, ini ibu ada contoh soal. Nah, ini kita disuruh untuk mencari
min atau rata-rata dari data kelompok. Nah, teman-teman kalau mau mudah dalam menentukan rata-rata data kelompok itu, kalian itu bisa membuatnya dengan tabel. Nah, tabelnya itu berisi dengan nilai FI atau frekuensi. Ini nanti diketahui di soal ya teman-teman. Terus kita menambah dua kolom. Dua kolom itu dua kolom apa? Yaitu dua kolom XI sama FI, dimana XI itu tadi udah diketahui yaitu nilai tengah. Nilai tengah. Dan XI FI itu berarti nilai tengah dikali sama frekuensinya. Nah, gimana sih cara menentukan nilai tengahnya? Kita lihat nih pada nilai, ini interval 21 sampai 25. 21 sampai 25 itu nilai tengahnya berapa? Berarti kan di sini ada 21, 22, 23, 24, 25. Berarti nilai tengahnya kan ada pada 23. Nah, kita masukkan di kolom X ini. Berarti nilai tengahnya 23. Terus 26 sampai 30 nilai tengahnya berapa? 28. 31 sampai 35 berapa nilai tengahnya? 33. 36 kurang sampai 40 itu berapa? 38 dan seterusnya. Setelah kita udah menemukan semua nilai tengahnya atau nilai XI-nya, kita tinggal pindah ke kolom satunya lagi dengan mengisikan XI dikali FI. Jadi tinggal nilai ini, nilai tengahnya itu dikalikan sama frekuensi per kelasnya. Berarti ini kan tinggal 23 kali 2, 28 kali 8, 33 kali 9, 38 kali 6, ini dikali ya, tinggal dikali aja. Berarti nanti akan menghasilkan di sini, yang akan dihasilkan di kolom XI-FI-nya ini ketemu 46, 224 dan seterusnya. Kemudian untuk memudahkan, jangan lupa pada kolom bawah kita kasihin sigma FI atau jumlah dari frekuensi di semua kelasnya. Di sini kita ada jumlah frekuensinya 30 dan jumlah frekuensi pada XI-FI yaitu 1020. Nanti ini yang dipakai pada rumus min atau rumus rata-rata pada data kelompok. Nah, ini ya rumusnya, diingat-ingat, ini penting rumusnya. Oke, langsung saja kita kerjain. Berarti kan sigma XI-FI, berarti kita tinggal ngambil dari sini berapa? 1020 dibagi sama berapa? Dibagi sama sigma FI, berarti di sini berapa? Dibagi 30. Kita bisa coret nolnya, berarti 102 dibagi 3 itu menghasilkan 34. Jadi nilai rata-rata atau min dari data kelompok ini adalah 34. Oke, gimana nih? Paham nggak? Paham ya? Harusnya udah paham. Oke, kita beralih ke median atau nilai tengah. Nah, sebelum kalian ingat gak, sebelum kita mencari median berarti kita harus mencari apa? Kita harus mencari letak kelas median. Nah, FI ini kan tadi ini soalnya sama, berarti kita bisa tentukan sigma FI nya berapa tadi teman-teman? 30 ya. Sigma FI nya 30. Nah, cara mencari letak kelas median tadi yaitu rumusnya setengah dikali sama N. Berarti setengah dikali sama 30 sama dengan 15. Kita ketemu letak kelas median itu ada pada data ke-15. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat pada frekuensi yang masuk di data ke-15 itu pada kelas nih ya. Kalau ini kan baru sampai 10. Berarti kan sampai sini kan batasnya, berarti kelasnya itu yang ini. Nah, yang ini kelas mediannya. Setelah kita ketemu kelas mediannya, kemudian kita bisa menggunakan rumus ini ya. Oke, sekarang kita cari TB-nya dulu. TB atau tepi bawah tadi dari batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya berapa? 31 dikurangi sama 0,5. Ketemu berapa? 30,5. Oke, ini buat TB-nya ya. Terus setengah E-nya udah kita ketahui 15. Terus FK itu frekuensi sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya kan sini. Berarti frekuensi sebelumnya itu kan ini 2 sama 8. Berarti kalau dijumlahin kan 10. Berarti 10 kita bisa tulisin 30,5 ditambah 15 min 10 per
FI-nya berapa? Frekuensi pada kelas medianya 9. Ini FI-nya ya 9, terus dikali panjang kelas. Nah, panjang kelas ini diperoleh dari sini 21 sampai 25. Kita bisa menghitungnya 21, 22, 23, 24, 25. Berarti ada 5. Nah, berarti tinggal kita hitung 30,5 ditambah sama 25 per 9. Kita bisa tulis kayak gini ya. 30,5 ditambah 25 dibagi 9 itu ketemu 2,78. 2,78. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 33,28. Nah, 33,8 ini adalah nilai tengah atau nilai medianya. Kalian bisa cek benar atau salahnya itu dari kelasnya 33,28 kan ada berada di kelas 31 sampai 35. Jadi gitu buat ngecek salah atau benarnya. Lanjut ya. Lanjut ke modus atau data yang sering muncul. Pada kelas modus ini tuh sama kayak median, jadi kita itu harus cari dulu kelas modusnya. Tapi kalau pada kelas modus itu kita cari, kita lihat pada kolom FI-nya ini atau pada kolom frekuensi. Kita cari yang mempunyai frekuensi paling banyak. Yang mana berarti yang paling banyak? Yang ini ya. Yang ini berarti kelas modusnya itu ada di sini. Oke, berarti kelas modusnya itu di situ ya. Jadi udah diketahui kelas modusnya itu ada di 33 sampai 35. Nah, tinggal kita masukin dalam, sebelum itu kita cari D1. Tadi D1 itu diperoleh dari nilai frekuensi kelas modus dikurangi sama D1 itu dikurangi sama frekuensi di atas kelas modus. Berarti frekuensi di atas kelas modus itu berapa? 8. Berarti 9 dikurangi 8 berapa? 1. Terus kalau D2 berarti frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi yang ada di bawah kelas modus. Berarti 9 dikurangi 6 berapa? 3. Jadi kita dapat D1-nya itu D1-nya 1, D2-nya itu 3. Tinggal kita masukin ke rumus TB-nya. Ini soalnya masih sama, berarti TB-nya diperoleh dari sini ya. Dari kelas modusnya berapa? 30,5 ditambah D1-nya berapa? 1 per D1-nya 1 ditambah D2-nya 3 dikali panjang kelasnya tadi berapa? 5 ya. Dikali panjang kelas. Nah, ini ketemu 30,5 per 30 ditambah 5 per 4 atau 30,5 ditambah 1,25. Ketemu berapa? 31,75. Nah, 31,75 itu adalah nilai modusnya. Nah, dari sini apakah teman-teman paham ya? Karena mudah sekali, tinggal kita memasukkannya di dalam rumus. Oke, don't save. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada penugasan buat kalian. Kalian gak afdol rasanya kalau belum mencoba sendiri. Jadi buat melatih tingkat pemahaman, buat mengetahui tingkat pemahaman kalian pada materi yang Ibu ajarkan, Ibu kasih penugasan. Nah, ini ada penugasan disuruh mencari nilai min, median, sama modus dari data di bawah ini. Nah, nanti kalian bisa kumpulkan atau kalian bisa kerjakan, nanti cross check atau cek jawabannya pada Ibu. Kalian bisa hubungi Ibu, oke? Terus selanjutnya, udah habis. Nah, sebelum menutup kelas ini ada pertanyaan dulu nggak? Nah, nanti kalau teman-teman di sini merasa kesulitan, nanti bisa ditanyakan Ibu atau hubungi Ibu saja. Nah, oke, teman-teman, udah selesai ini. Hari ini kita belajar apa saja?
Nah, hari ini tuh kita belajar tentang ukuran pemusatan data, yaitu ada modus atau nilai yang sering muncul atau data yang paling banyak. Yang kedua ada median atau nilai tengah dari suatu data. Dan yang ketiga itu ada min atau nilai rata-rata. Oke, menurut Ibu ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.